Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan ke-7 dari mata kuliah Psikologi Industri terdiri dari 2 materi. Yang pertama adalah manajemen perubahan dan manajemen stres, dan yang kedua adalah budaya organisasi. Nah, yang pertama dalam kaitan dengan manajemen stres dan manajemen perubahan, saya ingin menjelaskan tentang konsep manajemen perubahan. Nah, kita melihat bahwa salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh organisasi pada saat ini adalah terkait dengan volatilitas dari pasar global dan juga adanya inovasi teknologi yang terus berkembang. Salah satunya implementasi dari industri 4.0. Nah, kemudian ditambah dengan merebaknya wabah COVID-19 yang ini telah mengubah pasar secara revolusioner dan juga menyebabkan lingkungan bisnis yang berubah secara drastis. Nah, fenomena dari penggunaan dari teknologi digital dalam komunikasi dan bisnis telah mengubah perilaku pasar, sehingga organisasi perlu menanggapi dan juga memahami kebutuhan dan keinginan pasar dengan mengubah pola dari kegiatan bisnisnya. Nah, oleh karena itu setiap organisasi wajib terus berinovasi serta memperbarui proses dan efisiensi operasionalnya. Nah, ini untuk berkolaborasi dengan pasar yang semakin meluas dan juga beradaptasi dengan perilaku pasar yang selalu berubah. Nah, organisasi yang menolak untuk berubah atau tidak bergerak maju akan dipaksa untuk keluar dari pasar atau bahkan mungkin terhapus organisasinya oleh organisasi yang terus melakukan inovasi dan bergerak maju ke depan. Nah, definisi dan pengertian manajemen perubahan. Salah satu definisi dari manajemen perubahan atau manajemen of change adalah sebuah proses dan pendekatan terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk membantu individu, tim maupun organisasi dengan menerapkan pengetahuan, sarana, sumber daya, dan lain-lainnya untuk merealisasikan perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi baru yang lebih baik secara efektif dan efisien, guna memperkecil dampak dari proses perubahan tersebut. Nah, kemudian apa tujuan daripada manajemen perubahan? Yang pertama, seperti saya sampaikan tadi, adalah menjaga keberlangsungan perusahaan. Dan kedua, menyesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal. Yang ketiga adalah memperbaiki efektivitas dari perusahaan. Nah, nanti untuk manfaat manajemen perubahan ini banyak sekali manfaat dari manajemen perubahan yang dilakukan. Nah, kemudian apa itu pendekatan yang dilakukan dalam kaitan dengan manajemen perubahan? Yang pertama adalah yang disebut dengan pendekatan rasional empiris, yaitu yang didasarkan pada keyakinan bahwa perilaku individu dapat diprediksi dan mereka memberikan perhatian khusus terhadap kepentingan diri mereka sendiri. Nah, kemudian ada namanya pendekatan normatif reedukatif, di mana di sini pendekatannya adalah lebih menekankan kepada bagaimana seorang manajer perubahan dapat mempengaruhi atau bertingkah laku dengan cara-cara tertentu. Dan kemudian selanjutnya staf anggota dapat melakukan perubahan atau dapat berubah. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendekatan kekuasaan atau kekuasaan koersif atau kekuasaan yang memaksa untuk manajemen perubahan digunakan secara semena-mena oleh sebagian pihak dan sering menjadi standar dari manajemen perubahan. Yang terakhir adalah pendekatan lingkungan adaptif. Nah, ini premis utama dari pendekatan ini adalah kepada manajemen perubahan, yaitu bahwa meskipun individu berdasarkan insting mereka berupaya menghindari gangguan atau kerugian, mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru yang menekankan kepada meletakkan aturan, bagaimana dan kapan membuat peraturan, mengatasi kelekatan dengan norma-norma yang ada, dan juga mengeksploitasi kekuatan-kekuatan perusahaan atau organisasi. Nah, kemudian yang terakhir di bagian ini saya ingin menjelaskan tentang stress management. Nah, konsep dari manajemen dan stress manajemen itu adalah suatu pengelolaan atau proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Nah, kemudian stres. Nah, dalam konteks psikologi diartikan sebagai bentuk ketegangan mental yang disebabkan oleh keadaan yang menuntut atau membebani serta memberatkan. Nah, secara lebih spesifik, stres ini merupakan bentuk reaksi psikologis yang normal terjadi jika terjadi satu peningkatan beban kehidupan seperti beban pekerjaan,
dan lain-lain. Nah, stres ini timbul sebagai peringatan kepada diri kita bahwa otak mengalami suatu penekanan yang berlebihan. Nah, dalam kaitan dengan stres, nah, kita bisa juga mengetahui tanda atau gejala stres. Orang itu mudah marah, sulit konsentrasi, mood swings atau suasana hati yang kerap berubah, kemudian percayaan diri yang juga rendah, nah, dan banyak lagi yang menjadi gejala stres. Nah, kalau dalam kaitan dengan penyebab stres bisa dari luar, ya, atau disebut dengan external stressor, dan bisa juga dari dalam atau international stressor. Nah, ini adalah hal yang penting terkait dengan manajemen stres. Dan kemudian apa tujuan daripada manajemen stres? Yang pertama adalah mengantisipasi kemungkinan munculnya penyebab stres, kemudian mencegah terjadinya stres pada individu dan organisasi secara keseluruhan. Dan kemudian mengelola stres agar tidak menimbulkan akibat yang lebih buruk, dan yang terakhir adalah memulihkan individu atau organisasi dari stres. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang budaya organisasi. Ya, budaya organisasi atau disebut dengan corporate culture ini adalah nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas organisasi. Nah, budaya organisasi ini adalah bisa dikatakan sebagai seperangkat nilai-nilai pokok atau asumsi, pemahaman, dan juga cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi yang diajarkan kepada anggota-anggota baru. Nah, jadi budaya organisasi adalah budaya yang dianut suatu organisasi yang menjadi faktor pembeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Apa fungsi utama dari budaya organisasi? Pertama adalah sebagai proses integrasi internal, yaitu sebagai pemersatu setiap komponen internal dari organisasi. Yang kedua adalah sebagai proses adaptasi eksternal, sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar organisasi. Nah, kemudian apa sumber utama dari budaya organisasi? Ada 6 sumber utama yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama adalah budaya masyarakat. Yang kedua adalah visi, gaya, manajerial, dan kepribadian. Yang ketiga adalah macam dari bisnis, kemudian struktur organisasi, kemudian pelanggan. Nah, di sini perilaku pelanggan ini juga bisa berpengaruh terhadap perilaku organisasi. Yang terakhir adalah tradisi warisan, di mana organisasi ini ada suatu nilai-nilai tertentu yang sudah diwarisi dari generasi sebelumnya. Nah, kemudian apa fungsi dari budaya organisasi? Nah, budaya organisasi memiliki sejumlah fungsi, ya, dalam organisasi. Yang pertama adalah sebagai penentu dari batas-batas, artinya budaya menciptakan perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi lain. Yang kedua, budaya memuat rasa identitas anggota organisasi. Yang ketiga adalah memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. Yang keempat adalah meningkatkan stabilitas sistem sosial. Yang kelima adalah budaya ini adalah perekat sosial yang membantu menyatukan organisasi dengan cara menyediakan standar mengenai apa yang sebaiknya dikatakan dan dilakukan oleh karyawan. Yang terakhir adalah budaya ini sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali sebagai mekanisme sense making serta kendali yang menuntun dan membentuk sikap dan perilaku dari anggota organisasi. Nah, kemudian ada tingkatan dari budaya organisasi. Yang pertama adalah tingkatan pertama yaitu berupa simbol-simbol, ritual, cerita, dan lain-lain. Tingkat kedua adalah refleksi budaya yang tercermin dalam cara orang berpikir, berperilaku dalam organisasi. Yang tingkat ketiga adalah sebagai identitas organisasi. Yang ini dirasakan oleh seluruh pelanggan organisasi yang mewakili luar dalam pandangan budaya, misalnya Amazon yang dikenal sebagai eksekusi disiplin pembelian pelanggan, atau Apple yang terkait dengan desain dari kesederhanaan, JW Marriott yang layanan yang luar biasa, Google dengan inovasinya, ya. Ini adalah contoh-contoh dari budaya organisasi yang dilihat dari luar atau dari pelanggan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.